Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjay Kembara Official. Hari ini Pak San akan membahas salah satu materi terkait dengan psikologi kebahagiaan, dimana kita harus mulai tahu dan juga mengenal konsep-konsep kebahagiaan. Banyak sekali orang-orang yang berpendapat terkait dengan apa itu kebahagiaan. Namun kita harus mulai untuk mengetahui ada kunci-kunci kebahagiaan secara sederhana. Apa saja itu? Mari disimak. Mulailah bahagia dengan tidak membenci. Itu adalah awal yang sangat baik, dimana ketika kita mulai membatasi diri untuk tidak membenci sesuatu atau seseorang atau aktivitas apapun, itu akan menjadikan diri kita lebih bahagia. Dimana ketika kita tidak membenci apapun di dunia ini, di situ kita mulai bergerak untuk membahagiakan diri kita secara sederhana. Hal ini akan terkait dengan banyak hal positif yang akan hadir di hidup kita. Yang kedua adalah tidak mengeluh. Tidak mengeluh adalah salah satu ciri dari orang yang mampu menjaga kebahagiaannya, mulai untuk lebih bersyukur dan juga menjaga hal-hal yang ada di dalam diri kita dengan tidak mencemari perkataan kita dengan hal-hal negatif terkait dengan keluhan dan ketidakpuasan akan apa yang kita miliki saat ini. Yang ketiga adalah berprasangka baik. Mulailah untuk selalu positive thinking terhadap apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena pada dasarnya orang yang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya, dia selalu berpositive thinking, husnuzon terkait dengan kehidupannya. Apapun yang akan terjadi, hadapi dan juga nikmati, karena itu adalah kapasitas diri kita dan juga apa yang benar-benar terbaik untuk diri kita. Yang keempat adalah merendahkan hati. Hati kita adalah satu porsi perasaan yang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan, di mana hati yang bijak akan merendahkan dirinya. Terkait dengan ini, kita harus hati-hati bahwa merendahkan hati berbeda dengan merendahkan diri. Merendahkan hati adalah terkait dengan mentoleransi perasaan-perasaan lain yang ada di sekitar kita, mulai lebih bijak untuk berperasaan dan tidak egois terhadap perasaan sendiri. Kembali bahwa kita harus menjaga perasaan kita, tapi tidak memaksakan perasaan kita untuk dimengerti orang lain. Kita bisa mulai untuk mengalah namun tidak merasa kalah, dimana hati kita perlu kita jaga, tapi kita tidak harus mengalahkan perasaan orang lain dan hati-hati orang lain dengan cara menyakiti mereka. Dari situ kita mulai bijak dan mengetahui bahwa kebahagiaan itu adalah terkait dengan bagaimana hati kita dapat lebih tenang dengan menjaga hati orang lain juga. Yang keempat adalah mudah memaafkan. Memaafkan di sini adalah terkait dengan bagaimana kita harus mengetahui bahwa hidup ada terkait dengan benar dan salah, di mana setiap orang termasuk diri kita pernah melakukan kesalahan. Dari itu kita bisa mulai untuk belajar memaafkan. Di sini ada salah satu pembelajaran yang menarik terkait dengan bagaimana menjaga kebahagiaan dalam diri kita, bahwa ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita penting untuk memaafkannya, tapi kita pun berhak untuk tidak melupakannya. Kita tahu bahwa siapa saja yang pernah melukai kita, di situ kita lupakan terkait dengan bagaimana kita memiliki kekesalan. Namun kita tidak melupakan untuk kita jadikan pembelajaran untuk tidak kecewa untuk kedua kalinya dengan orang dan keadaan yang sama. Lalu hindari permusuhan. Hindari permusuhan. Permusuhan yang dimaksud adalah ketika kita memiliki konflik dengan orang lain, itu wajar. Kita berbeda pendapat, kita berbeda kubu, dan kita berbeda paham. Di sini adalah terkait dengan bagaimana kita menjaga diri kita dari permusuhan. Ketika ada perbedaan, di situ saatnya kita untuk mulai lebih dewasa dalam menjalani kehidupan, di mana perbedaan dan perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan ini terkait dengan apa yang terjadi dengan kita dan orang lain adalah hal-hal yang harus ditoleransi untuk menjaga kebahagiaan kita. Bahagia yang dimaksud adalah tidak membesar-besarkan hal-hal yang terkait dengan konflik menjadi suatu permusuhan, karena kita harus tahu bahwa kita pun memiliki kapasitas untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan juga menenangkan diri kita agar kita senantiasa bahagia. Mulailah lebih banyak berbagi. Berbagi dan memberi adalah kapasitas untuk membuat orang lain termasuk diri kita menjadi nyaman dan juga bahagia. Dalam setiap diri manusia memiliki kapasitas di mana ketika kita bermanfaat dan juga dapat membahagiakan
merasakan kebahagiaan yang sama. Itu harus mulai menjadi salah satu tujuan untuk kita menerima feedback kebahagiaan di saat kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Selalu tersenyum. Tersenyum adalah gambaran bahagia yang paling sederhana, di mana orang yang dewasa secara mentalitas dan perasaan, mereka akan lebih mudah untuk tersenyum, di mana tersenyum adalah bukan berarti selalu dalam keadaan baik, di mana ketika kita dapat tersenyum dalam keadaan sulit adalah bukti bahwa kita telah benar-benar memiliki pengalaman hidup yang besar dan juga benar-benar memperjuangkan kebahagiaan kita. Yang terakhir adalah tidak dengki dan iri hati. Kembali bahwa hidup sangat heterogen. Kita bertemu dengan banyak orang dan banyak keadaan dan juga banyak kondisi yang mereka alami dan juga kita alami. Perbedaan-perbedaan terkait dengan keadilan, banyak juga hal-hal terkait dengan apa yang mereka miliki dan kita tidak, dan juga banyak hal yang mereka dapatkan dan kita tidak raih. Di situ adalah hal-hal yang perlu kita mulai syukuri, di mana kita mulai bersabar terkait dengan keadaan kita dan juga kita tetap dapat menjaga diri kita dari iri dan dengki. Iri yang dimaksud adalah kita tidak nyaman dengan kondisi kebahagiaan orang lain. Di situ adalah ciri bahwa kita tidak layak bahagia. Orang yang ingin bahagia memiliki kunci sukses kebahagiaan, yakni mereka selalu ikut bahagia terhadap kebahagiaan orang lain. Karena disitulah kunci bahwa kita pun dapat memperjuangkan kebahagiaan itu lebih luas, dimana ketika lingkungan kita bahagia, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sama, dan ketika kita bahagia, kita dapat membagikan kebahagiaan kita terhadap orang lain di sekitar kita. Sekian dari Pasan, mulailah untuk hidup dengan lebih bahagia, bersyukur, dan juga menjalani kehidupan ini dengan nikmat. Nikmat yang kita miliki saat ini sungguh melimpah. Jadi ketika kita tidak dapat merasakan salah satu nikmat yang kita miliki saat ini di badan kita, maka kita adalah salah satu orang yang bukan hanya tidak layak bahagia, tapi salah satu orang yang paling tidak bersyukur telah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bahwa kapasitas kita sebagai manusia adalah memperjuangkan kebahagiaan, di mana kebahagiaan yang dimaksud adalah menjalani hidup dengan nyaman, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain, dan juga dapat menjadi diri sendiri di porsi kehidupan yang sama hingga akhir. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.